Hadirin, sesaat lagi acara akan segera dimulai dan kepada seluruh peserta yang telah tergabung secara virtual, dimohon untuk dapat menyesuaikan nama Anda sesuai dengan nama yang telah Anda daftarkan pada saat Anda mengikuti Zoom ini, dan jangan lupa disertai dengan menuliskan institusi atau media apa atau perusahaan Anda. Dan sesaat lagi untuk rekan-rekan media maupun kepada seluruh hadirin yang telah bergabung, bagi Anda jika ada pertanyaan boleh diketikkan pertanyaan Anda di kolom chat box yang tersedia di bagian bawah, dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan disertai dengan nama institusi atau media atau perusahaan serta pertanyaannya. Acara segera dimulai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selamat datang dalam acara Sosialisasi dan Press Conference PMK 191 tahun 2020. Mengawali acara akan kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Senang sekali pada sore hari ini saya Tia Yustia dan juga rekan saya Yoyon, dapat menjadi bagian dalam acara sosialisasi dan press conference peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2020. Dan pada sore hari ini acara akan dibagi dalam dua agenda, yaitu agenda pertama untuk mengetahui sosialisasi dan juga seperti apa teknisnya, dan untuk agenda kedua kita akan mengikuti sesi press conference yang akan dihadiri oleh rekan-rekan media. Dan selanjutnya acara ini dilakukan secara hybrid, jadi terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bergabung secara Zoom maupun virtual, dan juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang kami hormati yang sudah bergabung secara live, dan pastinya acara ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat sudah hadir secara langsung hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Ibu Musdalifah Mahmud. Terima kasih Ibu sudah bergabung.
Dan saya ingin menyapa kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan, yaitu Bapak Ludiro. Terima kasih sudah bergabung. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Edi Abdurrahman. Terima kasih sudah hadir secara langsung hari ini. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada Direktur Penghimpunan Dana yang juga sekaligus hari ini menjadi moderator kita, yaitu Bapak Sunari. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga kami menyapa Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini secara online. Yang kami hormati Direktur Jenderal dan Bea Cukai atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau yang mewakili, serta yang kami hormati Direktur Jenderal Perkebunan atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Direktur Jenderal EBTKE atau yang mewakili, dan juga Direktur Jenderal Industri Argo atau yang mewakili, serta Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas BPD PKS atau yang mewakili. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa kepada seluruh tim asistensi Menko Perekonomian yang telah bergabung secara virtual maupun secara live hari ini. Dan terima kasih kepada seluruh asosiasi kelapa sawit di Indonesia yang juga bergabung secara virtual maupun secara live hari ini. Serta seluruh perwakilan maupun pemimpin perusahaan eksportir kelapa sawit yang juga turut hadir secara virtual maupun secara live hari ini. Dan pastinya bersama-sama kita akan mengikuti kegiatan yang merupakan salah satu bentuk sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Dan kami ingin mengingatkan sekali lagi kepada seluruh pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan melalui Zoom maupun melalui akun YouTube official dari BPDB Kelapa Sawit. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya, boleh ketik pertanyaan Anda di kolom chat yang ada di bawah. Dan dengan format nama, lalu dari media apa, institusi atau perusahaan apa, serta pertanyaannya. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai pengantar akan kita simak bersama sambutan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Yang kami hormati Ibu Musdalifah Mahmud, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat, rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat pada acara sosialisasi dan press conference Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Acara ini diselenggarakan secara offline di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga sekaligus disiarkan secara online melalui platform Zoom Meeting dan kanal YouTube BPD PKS. Bapak Ibu, kami harapkan yang bisa bergabung di dalam Zoom bisa lebih maksimal, dan kalau tidak sempat di jam yang sama pada hari ini, mudah-mudahan bisa mengakses di YouTube BPD PKS ya, Pak. Hadirin yang saya hormati, di saat banyak sektor terpuruk akibat dampak pandemi COVID-19, industri sawit menjadi salah satu dari sedikit industri besar nasional yang tidak terdampak secara signifikan oleh pandemi COVID-19. Kegiatan operasional di perkebunan kelapa sawit tetap berjalan normal dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan, sehingga kurang lebih 6,9 juta petani dan 16,2 juta tenaga
kerja di sektor industri kelapa sawit tetap terjamin operasionalnya dan tentu saja berdampak pada kesejahteraan di tengah kelesuan ekonomi sepanjang tahun ini. Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan karena selain pandemi COVID-19, harga-harga komoditas juga mengalami anomali. Harga Brent crude yang pada bulan Januari-Februari 2020 masih sekitar 60 US dollar per barel, turun drastis menjadi 28 US dollar per barel pada bulan Maret 2020. Dan diperkirakan masih akan tetap rendah pada kisaran harga 49 US dollar per barel hingga kuartal pertama tahun 2021. Namun sebaliknya, harga CPO pada kuartal keempat 2020 terus menunjukkan tren peningkatan akibat rendahnya produksi minyak kedelai, kanola, dan rapeseed sebagai barang substitusi, sebagai produk substitusi dari minyak sawit. Harga referensi ekspor CPO pada bulan Desember sebesar 870,77 US dollar per metric ton. Dalam konteks sumbangan devisa ekspor, meskipun volume produksi minyak sawit tahun 2020 turun, namun rata-rata harga CPO masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tahun lalu. Nilai ekspor produk sawit pada September 2020 mencapai 1.871 miliar US dollar atau naik 10% dibandingkan nilai ekspor Agustus 2020. Dibandingkan atau naik 10% dibandingkan nilai ekspor Agustus 2020. Jika dibandingkan secara year on year, nilai ekspor produk sawit sampai dengan September 2020 mencapai 15.498 miliar US dollar. Nilai ini lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar 14.458 miliar US dollar. Stabilnya harga minyak sawit di tengah anomali harga komoditas lainnya antara lain disebabkan terjaganya permintaan minyak sawit domestik, di mana kita selenggarakan melalui program mandatori B30. Hal ini membuktikan bahwa sawit tidak hanya menjamin Indonesia mencapai kedaulatan pangan, tetapi juga kedaulatan energi yang kita harapkan bisa kita wujudkan dalam beberapa tahun mendatang. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, Indonesia produsen terbesar minyak sawit di dunia sejak tahun 2011. Telah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri sawit. Komposisi ekspor minyak sawit pada tahun 2006 didominasi oleh ekspor CPO. Tetapi pada mulai tahun 2016 telah bergeser menjadi ekspor produk-produk hilir kelapa sawit yang memberikan nilai tambah tinggi di dalam negeri. Namun kita tidak bisa langsung berbangga hati ataupun puas, karena kita harus yakin, kita harus terus menjaga pengembangan teknologi, inovasi, dan diversifikasi produk-produk hilir kita, hilir Indonesia. Kita paham betul saat ini tantangan yang dihadapi industri-industri hilir kita juga tidak sedikit, tetapi besar sekali tantangannya, termasuk perluasan pasar di berbagai negara-negara, baik yang negara konservatif yang seperti selama ini sudah kita ekspor, tetapi kita harus mencari negara-negara alternatif baru. Karena tantangan di negara-negara yang sekarang menjadi konsumen utama negara kita, itu semakin besar. Menjadi nomor satu bukan sesuatu yang perlu kita berpuas hati, tetapi menjadi sesuatu tantangan yang lebih banyak lagi, yang lebih menuntut kerjasama yang lebih solid di antara semua pelaku, dari pemerintah, pelaku usaha, petani, dan semua
pihak yang terkait dengan ekonomi negara kita, karena kelapa sawit adalah kontributor utama pertumbuhan ekonomi kita. Bapak Ibu, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program B30 untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23% tahun 2025. Program B30 akan tetap dijalankan pada tahun 2021. Dengan target penyaluran biodiesel sebesar 9,2 juta kiloliter. Program mandatori B30 yang telah dijalankan menciptakan instrumen pasar domestik sehingga negara kita mengurangi ketergantungan terhadap pasar-pasar ekspor. Dengan terjaganya konsumsi biodiesel dalam negeri melalui program mandatori B30, diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga produk-produk kelapa sawit Indonesia yang akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap supply chain pengembangan kelapa sawit dari hulu sampai dengan hilir, termasuk harga tandan buah segar tingkat petani. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas kelapa sawit rakyat. Upaya ini dilakukan melalui program peremajaan sawit rakyat dengan target 180.000 hektar per tahun. Besarnya target luasan lahan yang diremajakan tersebut diikuti dengan kenaikan alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang diremajakan, yaitu menjadi 30 juta rupiah per hektar atau naik 5 juta rupiah per hektar dari sebelumnya sebesar 25 juta per hektar. Dan diharapkan produktivitas kebun dapat meningkat lebih dari 5 sampai dengan 6 ton per hektar. Peningkatan kesejahteraan petani juga diupayakan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak dan keluarga petani kelapa sawit, serta pelatihan bagi petani sawit. Program pengembangan sumber daya manusia ini diberikan juga terutama program pengembangan yang sesuai dengan Good Agriculture Practice atau GAP yang menunjang berjalannya keberlanjutan usaha secara sustainability di perkebunan rakyat. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah menerbitkan Peraturan Dirjen Perkebunan Nomor 318 Tahun 2020 tentang pengembangan sumber daya manusia perkebunan dan diharapkan dapat menjadi pedoman teknis yang digunakan oleh pekebun untuk mengakses bantuan-bantuan dana perkebunan kelapa sawit dari BPDP. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka mencapai seluruh tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2 PMK 05/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/05/2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 1431 pada tanggal 3 Desember 2020. Penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan dari Komite Pengarah BPDP yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota
Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, serta Menteri ATR BPN. Dasar pertimbangan penyesuaian tarif tersebut adalah adanya tren positif harga CPO dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pengembangan industri sawit nasional melalui perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan, peningkatan kapasitas petani, dan penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel. Penyesuaian tarif pungutan diharapkan akan menambah dana yang dikelola BPDP sehingga meningkatkan layanan BPDPKS. Layanan tersebut baik peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan kelapa sawit dari hulu sampai dengan hilir untuk menciptakan inovasi-inovasi, kreativitas, dan menjaga sustainability dari perkebunan kelapa sawit. Peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, insentif biodiesel, dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit. Hadirin yang saya muliakan, dengan diberlakukannya penyesuaian tarif pungutan ekspor ini, semua pihak diharapkan terus mendukung kebijakan pemerintah. Diharapkan karena pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit tujuan akhirnya adalah sustainability dari kelapa sawit, mengingat peran kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Kita pernah berjaya di produk kelapa dalam, kita pernah berjaya dalam sebagai penghasil rempah-rempah, kita pernah berjaya sebagai penghasil teh, kita pernah berjaya dalam sebagai penghasil spicy, rempah-rempah ya, dan lain-lain. Tapi kemana sekarang? Yang sekarang ada di depan adalah kelapa sawit. Mari bersama-sama seluruh komponen masyarakat, seluruh para pihak perkelapa sawitan menjaga sustainability kelapa sawit. Sustainability kelapa sawit tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pelaku usaha, tetapi harus dilaksanakan oleh seluruh pihak. Petani, para pemerhati, tokoh masyarakat, dan semua rakyat Indonesia untuk menjaga salah satu sumber ekonomi negara kita, kelapa sawit, yang sudah menyerap tenaga kerja lebih dari 16 juta tenaga kerja, 17 juta tenaga kerja. Mari kita jaga sumber ekonomi kita, mari kita menjaga eksistensi kelapa sawit kita di pasar dunia. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk lembaga sosial masyarakat, termasuk petani di seluruh Indonesia. Mari kita bersatu padu menjaga kejayaan kelapa sawit di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, yang telah menyampaikan pengantar di acara kita pada sore hari ini, sosialisasi dan pers conference PMK 191 PMK 05 tahun 2020, yang merupakan acara yang diselenggarakan oleh BPDB Kelapa Sawit bekerjasama dengan Kemenko Perekonomian. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa telah bergabung secara live hari ini, yaitu selaku Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, yaitu Bapak Muhammad Edi Yusuf, terima kasih sudah bergabung, dan juga Bapak Kobul Wijayanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana, yang nanti juga akan turut berkontribusi pada saat sesi press conference. Dan sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada seluruh hadirin pemirsa yang bergabung secara virtual maupun secara live. Bagi Anda yang bergabung secara virtual, silahkan jika ada pertanyaan boleh langsung ketik pertanyaan Anda di kolom chat box
yang ada di bawah Anda dan ketik nama dengan format nama lalu spasi dari media apa atau dari institusi apa atau dari perusahaan apa dan pertanyaannya apa. Dan selanjutnya kita akan menyimak penjelasan umum mengenai tarif layanan Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan yang akan disampaikan secara langsung oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi Dirjen Perbendaharaan. Yang kami hormati Bapak Ludiro, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Deputi, Ibu Mustalifah, yang terhormat Dirut BPD PKS beserta jajaran, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Kementerian Negara Lembaga yang tergabung dalam tim pengarah, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir dari berbagai asosiasi terkait dengan kelapa sawit, ya, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari rekan-rekan dari media massa dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf Pak Dirjen Perbendaharaan yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena harus rapat dengan Ibu Menteri Keuangan. Jadi kami ingin menyampaikan beberapa hal yang sebagiannya tadi juga disampaikan oleh Bu Deputi dan nanti secara lebih rinci akan dielaborasi saat tanya jawab atau diskusi. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK 191 tahun 2020 tentang tarif layanan BLU pada BPD PKS yang menggantikan PMK sebelumnya, PMK 57 tahun 2020. Jadi ada beberapa alasan kenapa tarif ini perlu untuk disesuaikan. Jadi dengan naiknya kebutuhan dana untuk mendukung keberlanjutan program pengembangan industri kelapa sawit nasional, maka Komite Pengarah BPD PKS yang terdiri dari 8 Kementerian Negara Lembaga yang dikoordinatori oleh Menko Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, dan Menteri PPN Kepala Bappenas serta perwakilan pengusaha dan asosiasi petani sawit menyepakati perlu adanya pengorbanan dalam tanda kutip dari seluruh pelaku industri melalui penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor CPO. Kebijakan ini antara lain digunakan untuk menjaga agar stabilitas supply dan demand dengan perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan penyesuaian tarif pungutan ekspor dengan menerbitkan PMK tadi 9191 tahun 2020 yang menggantikan PMK sebelumnya. Adapun pokok-pokok perubahan tarif pungutan ekspor berdasarkan PMK 191 tahun 2020 adalah secara garis besar sebagai berikut, nanti akan jelaskan dan didiskusikan secara lebih detail. Jadi ada tarif tetap berapapun harga CPO. Tarif ini diberlakukan untuk produk yang tidak terkait dengan harga CPO sebagai referensi harga. Jadi misalnya terkait dengan cangkang kernel sawit dan beberapa produk lainnya. Yang kedua adalah tarif yang naik secara progresif. Jadi ada penurunan tarif dasar untuk RBD palm olein dalam kemasan dengan berat sampai dengan 25 kg, minyak goreng kemasan pada harga CPO sampai dengan 670 per metrik ton, pungutan ekspor diturunkan dari 25 per metrik ton menjadi 20 per metrik ton dengan pertimbangan mengingat utilisasi atau pemanfaatan industri minyak goreng
baru 54%, sehingga untuk meningkatkan kapasitas perlu untuk didorong dengan pemberian insentif. Jadi yang kedua adalah tarif yang pengenaannya secara progresif. Terus juga ada juga pungutan ekspor untuk produk selain dikenakan tarif sebagaimana poin di atas, nanti akan ada penjelasannya lebih ini. Termasuk juga untuk produk-produk turunan CPO liquid yang naik secara progresif, baik itu untuk rentang harga antara 670 sampai dengan harga tertinggi 995, dan di atasnya nanti akan diterapkan tarif flat kalau sudah mencapai tarif tertinggi. Jadi harga CPO yang dijadikan sebagai acuan penetapan tarif pungutan ekspor adalah harga referensi Kementerian Perdagangan. Jadi penambahan dana yang dikelola BPDPKS akibat penyesuaian tarif pungutan ekspor merupakan momentum bagi peningkatan layanan BPDPKS. Layanan tersebut yaitu antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana promosi dan insentif biodiesel dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, kita menyadari bahwa kondisi perekonomian dunia belum stabil sebagai dampak dari persebaran pandemi COVID-19. Tentu saja kita berharap bahwa COVID-19 dapat segera tertangani pada tahun depan 2021 sehingga perekonomian dapat segera pulih dan diharapkan dapat berdampak pada turunnya kebutuhan dana untuk menjaga keberlangsungan industri kelapa sawit. Jadi salah satu hal yang kita hadapi saat ini karena ada gap yang cukup tinggi, cukup lebar antara harga biosolar atau FAME gitu ya dengan solar, sehingga salah satu komponen pengeluaran tertinggi adalah terkait dengan insentif ke biodiesel seperti itu. Hadirin yang Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kami berharap semua pihak terus mendukung kebijakan pemerintah karena pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan terkait kelapa sawit tujuan akhirnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Deputi, sustainability kelapa sawit, mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional dalam terminologi penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap ekspor dan lain sebagainya. Demikian mungkin dapat kami sampaikan secara singkat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ludiro, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktur Jenderal Perbendaharaan. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya, dan nampaknya sudah mulai banyak pertanyaan di sini atas penjelasan umum yang baru saja disampaikan. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang bergabung secara virtual, kepada tamu kehormatan yang bergabung secara virtual maupun kepada para perwakilan perusahaan dan juga pemimpin perusahaan yang ingin bertanya, silakan langsung ketik pertanyaannya di kolom chat box yang ada di bawah Anda. Jangan lupa dengan format nama, lalu dari media atau dari institusi atau dari perusahaan apa serta pertanyaannya. Nanti di sesi tanya jawab akan dibacakan oleh moderator. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kita simak bersama pemaparan secara teknis oleh Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan hormat kepada Bapak Edi Abdurrahman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Deputi Menko Perkebunan Bidang Pangan dan Agribisnis. Yang saya hormati Bapak Ludiro, mewakili Direktur Jenderal Perbendaharaan, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucap segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkat rahmat dan hidayahnya sampai dengan sore hari ini kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020. Ini merupakan kesempatan yang paling baik bagi kami, bagi BPDPKS sebagai pelaksana dari program
pengembangan kelapa sawit berkelanjutan, khususnya dalam kaitannya dengan menghimpun dana yang kemudian nanti untuk didistribusikan kepada program-program yang telah disebutkan tadi baik oleh Ibu Deputi maupun oleh Bapak Direktur SMI tadi. Ada beberapa program yang merupakan tugas dari BPDPKS untuk melaksanakan ini. Nah, ini saya anggap penting ya karena ini menyangkut masalah teknis ya. Jadi PMK ini mengatur mengenai tarif layanan BLU BPDPKS yang pada dasarnya itu mengatur mengenai tarif pungutan ekspor. Ya, ada perubahan dari ketentuan yang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu PMK nomor 57 tahun 2020 yang sebelumnya mengatur tanpa ada threshold harga, di dalam harga berapapun produk-produk sawit dan turunannya, CPO dan turunannya itu dikenakan suatu tarif yang tertentu per metrik tonnya. Namun di PMK nomor 191 ini ada suatu perubahan di mana masih menggunakan layer-layer harga ya. Jadi tarif dikaitkan dengan setiap kenaikan harga daripada CPO ya. Walaupun tadi juga dijelaskan ada beberapa produk yang tidak dikaitkan sama sekali dengan harga, artinya dia dikenakan dengan tarif tetap berapapun harga CPO yang terjadi. Nah, kemudian juga hal-hal teknis yang ini sering kita temuin oleh pelaku-pelaku di lapangan, ya, oleh pelaku-pelaku di lapangan, khususnya dalam kaitannya cut off daripada pemberlakuan PMK nomor 191 ini. Kapan itu dilakukan? Ya? Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PMK 191 dinyatakan di situ 7 hari setelah di tanggal diberlakukannya atau diundangkannya PMK ini tadi ya. Itu berarti PMK ini diundangkan tanggal 3 Desember ya, berarti 7 hari setelah tanggal 3 berarti tanggal 10 Desember itu efektif diberlakukan. Tapi nanti secara teknis akan ada bagaimana kaitannya dengan pemberitaan ekspor barangnya, ya. Kemudian nanti bagaimana kaitannya dengan pengisian pemberitaan ekspor barang itu supaya tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan teknis dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena ini menyangkut masalah teknis, maka saya akan meminta kepada staf saya, Ibu Kusemi sebagai Kepala Divisi di BPDPKS yang menangani khusus ya terkait dengan penghimpunan dana di BPDPKS ini untuk bisa menyampaikan secara teknis kepada ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya pelaku-pelaku di bidang industri sawit yang secara langsung melakukan ekspor kelapa sawit ya, supaya ke depan tidak terjadi suatu perbedaan persepsi, kesalahan pengajuan, pengisian, pemberlakuan, penghitungan tarifnya, penghitungan pungutan ekspor seperti apa, maka nanti saya minta Bu Kusemi untuk bisa menyampaikan. Dan nanti ada sesi tanya jawab, kalau ada hal-hal yang kurang jelas sebaiknya bisa langsung ditanyakan tadi melalui chat yang sudah tersedia ya di aplikasi Zoom ini tadi. Saya kira dari saya demikian, terima kasih sekali lagi atas partisipasi ibu-ibu sekalian. Dan semoga PMK 191 ini akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu kendala atau hambatan apapun juga, selagi ini semuanya adalah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ujung-ujungnya nanti adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari pekebun rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusemi silakan. Langsung di sini aja. Ya, di sini kan Mbak ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh baik Ibu Deputi,
Pak Ludiro dan juga Pak Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama BPDPKS. Besaran tarif layanan untuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan. PMK 191 tahun 2020 yang merupakan perubahan PMK 57 tahun 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum BPDPKS atau yang lebih familiar disebut sebagai tarif pungutan diberlakukan pada tanggal 10 Desember 2020. Hal ini memberi arti bahwa pada saat terbit pemberitahuan ekspor barang tanggal 10 Desember telah dikenakan tarif pungutan sesuai dengan lampiran PMK 191. Mari kita lihat alur proses penerbitan billing levy. Eksportir mengajukan permohonan pemeriksaan fisik pendahuluan melalui portal pengguna jasa. Untuk meminimalisir risiko terjadinya lebih bayar yang signifikan jumlahnya, serta untuk mengantisipasi kurang bayar yang berimbas kepada penagihan, lakukan input sesuai dengan rumus perhitungan pungutan. Rumus perhitungan pungutan adalah jumlah satuan barang atau produk dikalikan kurs dikalikan pungutan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan jumlah satuan produk atau barang adalah jumlah dan satuan barang yang tertera pada laporan hasil pemeriksaan bea dan cukai. Kurs yang dimaksudkan dengan kurs adalah kurs bayar berdasarkan KMK tentang nilai kurs yang dapat diunduh di tautanfiskal.kemenq.go.id. Tarif pungutan berdasarkan PMK adalah tarif pada HS dengan uraian barang sesuai dengan tarif layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada lampiran PMK 191/2020. Dengan menyertakan lampiran pemeriksaan fisik pendahuluan yang telah disetujui dan serta dokumen pelengkap pabean lainnya, kirim data PEB ke CEISA. CEISA akan menerbitkan kode billing. Kode billing BPDP adalah 99 Bapak Ibu. Seandainya nanti ada kode billing yang lain, Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi ke KPPBC setempat atau bisa menghubungi kami. Kode billing ini ada masa kadaluarsanya. Apabila Bapak-Bapak melewati masa kadaluarsanya, maka Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus mengajukan ulang PEB baru. Masukkan kode billing BPDP adalah 424138 dana sawit. Klik Mas. CEISA akan menerbitkan kode billing. Eksportir dapat melakukan pembayaran melalui bank pengumpul yang ditunjuk oleh BPDP yaitu BNI, Bank Mandiri, dan BRI. Atas pembayaran dari eksportir, bank akan meminta konfirmasi ke sistem e-billing levy atas kebenaran data yang telah dibayarkan. Apabila nilai pembayaran adalah sesuai, maka bank akan menerbitkan notifikasi paid. Berdasarkan notifikasi paid, dalam hitungan detik, sistem e-billing levy akan mengenerate menjadi nomor transaksi penerimaan levy atau NTPL. NTPL akan di-push di CEISA dan Bapak Ibu akan memperoleh nomor pendaftaran PEB dan nota pelayanan ekspor. Selanjutnya, ekspor dapat dilakukan.
Harga CPO sesuai dengan HPE saat ini adalah 870,77 US dollar per metrik ton, yang artinya terdapat kenaikan tarif pungutan yang signifikan jumlahnya dari PMK 57 ke PMK 191. Dalam masa transisi yang sangat dimungkinkan akan terjadinya kurang bayar, eksportir dapat melakukan create billing baru sejumlah kekurangannya melalui portal pengguna jasa. Agar billing baru dapat terkirim ke sistem e-billing levy BPDPKS, gunakan nomor aju dan dokumen PEB asal atas kurang bayar dimaksud. Bapak Ibu bisa melihat di layar tata cara pembuatan billing pelunasan kurang bayar pungutan. Sign in pada halaman portal pengguna jasa DJBC, yaitu customer.beacukai.go.id. Pilih menu billing create billing, pilih menu billing online untuk membuat billing. Pilih menu data master, rekam data master, pilih no ketika muncul pop-up. Berikutnya adalah isi formulir data pada dokumen PEB sesuai dengan data dokumen PEB. Pada kolom jenis dokumen pilih PEB BC 3.0. Klik tombol tambah bayar. Selanjutnya, pada kolom akun pungutan pilih kode akun 424138 Dana Sawit. Kemudian klik tombol simpan. Sistem akan menerbitkan kode billing. Dan seperti yang sudah disampaikan, lakukan pembayaran ke bank pengumpul yang ditunjuk yaitu BNI, BRI, dan Mandiri. Bank akan melakukan notifikasi paid apabila jumlahnya sudah sesuai. Dan sistem e-billing levy akan menerbitkan nomor transaksi penerimaan levy. Dengan demikian Bapak Ibu tidak lagi memiliki kekurangan bayar atas ekspor yang dilakukan. Demikian Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke Pak Dirut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kosemi telah menyampaikan teknis yang sudah disampaikan kepada seluruh hadirin secara virtual maupun secara live. Dan hadirin selanjutnya silahkan bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung ketik pertanyaan Anda di kolom chat bagi Anda yang bergabung secara virtual. Nah, boleh tulis nama, spasi, Anda dari institusi mana atau dari media apa atau dari perusahaan apa dan pertanyaannya apa, silahkan langsung ketik di kolom chat yang ada di bagian bawah layar Anda. Dan selanjutnya kepada seluruh hadirin yang bergabung secara offline karena pada hari ini acara berlangsung secara hybrid yaitu secara online maupun offline. Bagi Anda yang hadir secara offline silahkan Anda boleh mengangkat tangan Anda dan nanti tim kami akan memberikan mic dan silahkan ajukan pertanyaannya. Jangan lupa sebutkan nama dan dari perusahaan apa. Nah, langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ya, betul sekali. Dan untuk sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh moderator kita kali ini, yaitu Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS selaku moderator kepada Bapak Sunari. Kami silakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sangat menarik acara sosialisasi dan nanti dilanjutkan oleh press conference terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2020 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Baik, karena waktunya yang sangat singkat, ini kami diberikan sekitar 25 menit. Saya akan sekaligus saja mengundang baik yang
undangan yang hadir secara fisik atau secara offline maupun secara online. Tadi sudah disampaikan oleh MC yang secara online. Nah, yang secara offline saya kira untuk kali ini saya buka mungkin satu sesi dulu dengan melihat kondisi waktu yang disediakan oleh panitia. Baik, mungkin saya undang dulu yang dari para undangan yang hadir secara offline di ruangan ini. Saya persilahkan. Ada? Baik, yang dari offline ada? Ya, oke. Jadi mungkin sudah cukup jelas, tapi saya akan bacakan yang dari pertanyaan-pertanyaan undangan yang dari online. Pertanyaannya satu dari Widiana dari PT Wilmar Nabati Indonesia. Nanti mungkin yang sesuai yang akan menjelaskan narasumber yang terkait. Pertama, Ibu Widiana ini dari PT Wilmar Nabati Indonesia, jika terdapat kurang bayar atas pungutan sawit, bagaimana tata cara dan proses untuk melakukan pembayaran atas kurang bayar tersebut? Next. Pertanyaan yang kedua? Atau langsung dijawab dulu? Itu sudah dijelaskan tadi. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kus Emi terkait dengan pertanyaan bagaimana kalau jika terdapat kurang bayar atas pungutan sawit, bagaimana tata cara dan proses untuk melakukan pembayaran tersebut. Atau mungkin Bu Kus Emi ingin silakan kalau ada tambahan. Iya, tambahan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Widiana ini. Mungkin Pak Pak Sunari mungkin bisa disampaikan bahwa sebenarnya kita sudah menyediakan user manual untuk pembayaran kurang bayar. Bisa di-download di web BPDPKS dan sebenarnya kita juga pernah mengirimkan user manual ini ke email teman-teman perusahaan. Demikian Pak. Baik, saya kira sudah sangat jelas panduan-panduan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Kus Emi. Pertanyaan yang kedua adalah dari Leni Andalas Agro Lestari. Saya mengapresiasi kenaikan tarif dana sawit yang telah disetujui oleh Kemenq. Pertanyaannya, bagaimana menjamin bahwa nanti para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana sawit ini tidak akan melakukan korupsi? Nah, ini terkait dengan tata kelola. Saya persilahkan mungkin Pak Dirut kami, Pak Dirut BPDPKS, Pak Edi Abdurrahman untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih, ini Ibu Leni Andalas Agro Lestari ya. Pertanyaannya memang pas banget itu tadi. Artinya bahwa BPDPKS ini mengelola dana yang cukup besar, ya, yang sangat bukan cukup, artinya sangat besar. Kita lihat kurang lebih sekitar 50 triliun dana yang sekarang ini dikelola oleh BPDPKS. Ya. Namun demikian, saya pastikan dan menjamin ya bahwa BPDPKS benar-benar menjaga governance yang sangat baik ya. Tata kelola yang sangat baik. Demikian juga BPDPKS ini sebagai PLU
itu selalu under control di bawah pengawasan dan pembinaan dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Secara teknis dilakukan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan juga Direktorat PPK BLU. Kebetulan Pak Ludiro sebagai Direktur SMI hadir di sini, nanti mungkin bisa beliau menjalankan bagaimana kira-kira tata kelola yang ada di BLU BPDPKS ini tadi. Ya. Kita jamin, insya Allah kita tetap akan menjaga integritas kita yang tinggi. Ya. Kebetulan pekan ini kan pekan Harkodia ini hari anti korupsi. Ya, hari anti korupsi. Tadi BPDPKS baru mengundang KPK untuk memberikan suatu pengayaan, pencerahan kepada seluruh pegawai atau karyawan BPDPKS, khususnya di dalam rangka pencegahan ya, anti korupsi itu seperti apa. Jadi kami sudah diatur oleh regulasi mulai dari tataran undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, baik itu peraturan menteri keuangan, peraturan menteri pertanian, peraturan menteri SDM, keputusan atau peraturan direktur utama, sampai dengan standar operating prosedur terhadap seluruh kegiatan yang ada di BPDPKS tadi. Yang itu semuanya merupakan suatu rambu-rambu, pagar-pagar bagaimana BPDPKS ini harus mengelola keuangan yang ada di sana, mulai dari penghimpunannya sampai dengan pengelolaannya dan diteruskan nanti sampai distribusinya. Jadi insya Allah dan selaku pimpinan di BPDPKS, saya akan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang baik, demikian juga pengawasan secara mandiri ke dalam seluruh perangkat yang ada di BPDPKS ini tadi. Mudah-mudahan korupsi itu tidak akan terjadi di dalam pengelolaan dana sawit ini tadi. Itu mungkin dari saya, Pak Ludiro, mungkin ada tambahan, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kami menambahkan Bapak Ibu semuanya yang disampaikan Pak Edi tadi. Jadi BLU ini adalah yang mengelola BPDPKS adalah BLU Badan Layanan Umum, instansi pemerintah yang pengelola dana sawit. Jadi mekanisme pengawasannya sangat beragam gitu ya, dari pihak yang melakukan pengawasan maupun tata kelola dan prosedur. Dari sisi tata kelola dan prosedur gitu ya, jadi disampaikan sudah punya SOP baku gitu, standar operating procedure untuk melakukan berbagai aktivitas dan kegiatannya, termasuk menyusun mitigasi risiko, mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi gitu ya. Pengendalian internal juga dilakukan secara rutin dan banyak pihak yang melakukan pembinaan terhadap operasional BPDPKS. Tadi disebutkan misalnya Kementerian Keuangan melakukan pembinaan dari sisi teknisnya maupun dari sisi keuangannya. Sementara dari aparat pengawasan juga rutin melakukan pemeriksaan, baik itu internal di Kementerian Keuangan maupun eksternal. Internal misalnya ada Inspektorat Jenderal dan juga eksternal BPK secara rutin melakukan audit kepada BPDPKS seperti itu. Itu aja mungkin tambahan secara singkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirut BPDPKS dan Pak Direktur Sistem Manajemen Investasi atas jawaban-jawaban yang sangat ini. Ibu Deputi, kalau akan ada yang ditambahkan? Baik. Sebentar, saya nanti ke termin kedua Pak ya. Bentar. Jadi pertanyaan yang ketiga adalah ini teknis dari PT Stelindo Wahana Perkasa. Apakah dana BPDPKS sudah terintegrasi dengan sistem CISA Bea Cukai? Bu Kusemi, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Sistem e-billing levy tidak hanya terintegrasi dengan JESA, tapi juga terintegrasi dengan bank dan Pusintek. Baik, saya kira sangat jelas jawabannya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum ini kebetulan ada dari undangan yang hadir secara fisik offline, kami persilakan Pak. Pak, tolong difasilitasi mic-nya. Mohon disampaikan nama Pak, ya, walaupun sudah cukup dikenal dari GAPKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agam Fatur Rahman dari GAPKI. Sungguh saya tadi tercekat mendengar Bu Mus tadi sambutan ya. Jadi seperti, mohon maaf Bu, seperti mau menangis karena ingin menghimbau kepada seluruh stakeholder supaya mendukung kebijakan ini ya. Tadi saya dengarkan seperti itu ya. Jadi sangat emosional. Emosional dalam arti inilah yang ingin dilakukan untuk kebaikan stakeholder kita sendiri. Tetapi sebagai asosiasi di upstream, di sisi hulu, saya yakin bahwa kami menerima banyak juga masukan, suara-suara, telepon, surat dan sebagainya yang sama juga disampaikan ke Bu Mus ya. Kami menerima banyak masukan, terutama dari perusahaan-perusahaan anggota kami yang standalone CPO producer ya, yang hanya produksi CPO saja dan menjual ke refinery dan tidak ekspor ya. Nah pada intinya mereka kaget karena kenaikannya ini sangat tinggi sekali. Sebetulnya gosipnya sudah beredar 2 bulan lalu, tapi momentumnya baru keluar minggu lalu ketika acara IPOC. Apalagi waktu itu Pak Erlangga menyebutkan pemerintah akan menjaga pada harga 600-an gitu. Rupanya yang terjadi adalah seperti itu. Jadi kenaikan harga setinggi apapun itu akan dijaga pada harga 600-an gitu. Nah, kami juga menerima banyak masukan dari petani-petani ya, narasinya dan bahkan lebih mengerikan ini untuk konglomerat, DSP dan sebagainya seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu sendiri gitu. Nah, karena itu ini Bu, jadi dan Bapak juga kewajiban kami untuk menyampaikan aspirasi dari anggota kami yang produksi CPO bahwa kenaikan ini jadi gini ya, ketika awal pandemi kemarin itu kan harga sempat jatuh sekali ya, dan bahkan lebih rendah dibandingkan harga ketika 2015 ketika harga waktu itu jatuh rendah sekali dan berdiri PPDB waktu itu. Tapi terus kemudian waktu itu kita juga bingung, pemerintah juga bingung bagaimana supaya harga naik dan bisa untuk menghidupi perusahaan, menghidupi petani dan sebagainya gitu. Nah, ketika harga jatuh waktu itu kita semua bingung, pemerintah juga bingung, tapi ketika harga sekarang baik, naik tinggi, bagaimana bisa mengkompensasi yang kemarin jatuh sekali itu, sekarang malah dikenakan pungutan yang semakin tinggi sekali gitu. Jadi sepertinya mohon direview kebijakan ini, didiskusikan dengan stakeholder juga, terutama yang standalone CPO producer, kemudian juga dengan petani. Terus kemudian yang paling utama itu yang dapat dilakukan segera adalah bagaimana BK, biaya keluar ini tidak dipungut atau dihilangkan sama sekali ya. Karena tujuan BK itu untuk hilirisasi, untuk stabilisasi harga minyak goreng, itu kan sebenarnya sudah diambil alih oleh BPDP. Jadi bagaimana itu dijamin bahwa itu dapat dihilangkan, terus kemudian untuk yang pungutan ekspor ini juga dapat direview, dapat didiskusikan dengan perusahaan-perusahaan maupun dengan petani. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, saya kira lebih banyak kepada saran ya.
Kalau saya melihat, terima kasih Gapki sudah memberikan saran dan ini menjadi masukan bagi kita semua. Di sini juga jelas tadi ada Bu Deputi Menko, kemudian Pak Dirut dan Dirut BPDPKS dan Bapak Direktur Sistem Manajemen Investasi. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira kita satu lagi karena mengingat ini sudah menunjukkan pukul 17:20 dan kita masih ada satu acara lagi terkait dengan press conference, maka akan saya bacakan pertanyaan dari Saudara Rio Kurniawan, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat Wilayah Sumatera dan Kalimantan terkait dengan cut-off pengenaan tarif pungutan didasarkan pada tanggal terbit PEB, bagaimana cara pengguna jasa dimohon untuk dapat mengantisipasi hal tersebut. Iya, Bu Kus mungkin bisa memberikan, sebenarnya tadi saya kira sudah disampaikan, tapi mungkin dipertegas kembali. Kami beri waktu menjelaskan. Ini saya kira nanti mungkin pertanyaan yang terakhir karena kita harus press conference. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita melihat proses penerbitan billing levy, eksportir mengajukan permohonan pemeriksaan fisik pendahuluan melalui portal pengguna jasa. Kemudian melakukan input data pada modul PEB dengan menggunakan rumus perhitungan pungutan. Pada saat itulah, karena PEB sistemnya adalah self-assessment, jadi kita harapkan bahwa eksportir tahu kapan tanggal PEB bisa terbit. Karena pada saat eksportir melakukan klik untuk kirim data, saat itulah secara otomatis akan terbit yang namanya setelah melakukan pembayaran, maka akan terbit yang namanya nomor tanggal PEB. Demikian Pak, atau memang kurang jelas? Baik, saya ulang lagi ya. Eksportir mengajukan permohonan fisik pemeriksaan pemeriksaan fisik pendahuluan melalui portal pengguna jasa, melakukan input melalui PEB, melakukan input pada modul PEB dengan menggunakan rumus perhitungan pungutan. Dengan menyertakan lampiran pemeriksaan fisik pendahuluan yang telah disetujui serta dokumen pelengkap lain, kirim PEB ke CEISA. Setelah melakukan pembayaran, maka akan terbit yang namanya nota pemberitahuan ekspor barang. Di dalam kode billing ada yang namanya tanggal jatuh tempo. Karena ini sistemnya adalah self-assessment, eksportir sendiri yang melakukan perkiraan kapan melakukan pembayaran. Artinya diharapkan bahwa eksportir mengetahui kapan yang namanya tanggal PEB akan muncul di situ. Jadi tanggal PEB akan muncul pada saat dilakukan pembayaran. Kira-kira demikian Pak, terima kasih. Baik, saya kira sudah sangat jelas. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa pertanyaan mungkin yang ada di chat yang belum dijawab atau ada beberapa informasi yang diperlukan, nanti mohon kepada dapat dilihat, artinya nanti ditayangkan di dalam monitor web atau portal atau apapun yang bisa dihubungi. Baik, yang saya hormati Ibu Deputi Kemenko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Ibu Musdalifah Mahmud. Kemudian
Bapak Dirjen Perbendaharaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Sistem Manajemen Investasi Pak Ludiro, Bapak Ludiro, dan Bapak Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Bapak Edi Abdurrahman. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah dapat menyampaikan baik pengantar maupun penjelasan. Demikian juga kepada Ibu Kepala Divisi Pemungutan Biaya dan Iuran Produk Turunan di Direktorat Penghimpunan Dana. Terima kasih atas share terhadap hal-hal yang terkait dengan teknis ekspor, baik cara pembayaran dan juga berbagai persyaratan tadi yang sudah dijelaskan secara lebih detail. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya serahkan waktu dan kesempatan kepada MC untuk mengatur lebih jauh. Saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sunari selaku Direktur Penghimpunan Dana yang juga merupakan moderator kita pada sore hari ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan ya, jika masih ada pertanyaan lainnya nih yang belum dibacakan. Iya, kami silakan Bapak Ibu, misalnya masih ada pertanyaan bisa disampaikan melalui call center BPDPKS di nomor 14036. Sekali lagi call center BPDKS di nomor 14036. Baik, silahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum sempat dibacakan, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta sosialisasi kita pada sore hari ini. Bisa langsung menghubungi, Anda bisa screen capture layar Anda untuk menghubungi call center kami. Silahkan Bapak dan Ibu boleh screen capture supaya nomornya tetap tersimpan. Baik, terima kasih sekali lagi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2020 yang hari ini sudah disampaikan oleh para panelis dan juga moderator kita hari ini. Dan kepada Bapak dan Ibu, kepada Ibu Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, lalu juga kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, lalu Direktur Utama BPD PKS, dan pejabat eselon 1 lainnya, bahwa acara akan dilanjutkan dengan press conference. Dan sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media, diharapkan Anda untuk tetap mengaktifkan Zoom Anda, baik yang hadir secara virtual dan untuk rekan-rekan media yang hadir secara offline, dimohon untuk tetap berada di ruangan ini. Dan kepada Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan, perwakilan perusahaan, asosiasi maupun seluruh peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2020. Nah, untuk seluruh hadirin Bapak dan Ibu yang berada secara offline hari ini di ruangan, jika Anda masih ada kegiatan maupun agenda lainnya, kami silahkan untuk dapat melanjutkan agenda Anda. Jika Bapak dan Ibu masih ingin melanjutkan ke sesi kedua, yaitu sesi press conference, disilahkan. Terutama untuk rekan-rekan media diharapkan untuk tetap berada di ruangan ini, karena kita akan melanjutkan di agenda kedua, yaitu agenda press conference Peraturan Menteri Keuangan nomor 191 tahun 2020. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kembali lagi di agenda kedua kali ini, yaitu press conference Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020. Dan kami silahkan kepada seluruh rekan-rekan media, baik yang bergabung secara virtual maupun secara offline, untuk dapat bersiap-siap di sesi kedua ini, yaitu press conference Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2020. Dan sudah bergabung bersama kita Ibu Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, dan juga Direktur Sistem Manajemen Informasi Bapak Ludiro, dan juga mohon maaf Direktur Sistem Manajemen Investasi Bapak Ludiro, dan juga sudah hadir bersama kita Bapak Edi Abdurrahman, Direktur Utama BPD PKS, dan juga Bapak Sunari, Direktur Penghimpunan Dana. Juga sudah bergabung selaku Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan, yaitu Bapak Muhammad Edi Yusuf, dan juga sudah hadir secara langsung untuk mengikuti kegiatan press conference ini, yaitu Bapak Kobul Wijayanto selaku Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana. Dan selanjutnya kepada seluruh rekan-rekan media, silahkan untuk dapat mengambil posisi untuk Anda yang hadir secara offline untuk mengikuti sesi press conference ini, dan kepada rekan-rekan media yang hadir secara virtual, silahkan jika ada pertanyaan setelah pemaparan yang akan disampaikan, boleh langsung ketik di chat box yang telah tersedia dengan format ketik nama spasi dari media apa. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan dari press release yang telah dikirimkan kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir secara offline hari ini, yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis kepada Ibu Musdalifah Mahmud. Disilahkan. Baik, hadirin sekali lagi kepada rekan-rekan media yang hadir secara offline setelah press conference ini, kita akan mempersilahkan Anda untuk melakukan one-on-one. Dan kepada rekan-rekan media yang hadir secara virtual, silahkan langsung ketik pertanyaan Anda di kolom chat yang telah disediakan. Dan jangan lupa untuk ketik format nama, spasi dari media apa. Silahkan kepada Ibu Musdalifah Mahmud untuk membacakan press release. Ya, sama nggak? Bapak Ibu yang saya muliakan, teman-teman wartawan, media massa, hari ini Jakarta 8 Desember 2020, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penyesuaian tarif pungutan ekspor tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPD PKS yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN. Besaran tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk CPO dan produk turunannya ditetapkan berdasarkan harga referensi Kementerian Perdagangan dengan cut-off perhitungan pungutan tarif tersebut adalah tanggal penerbitan pemberitahuan ekspor barang atau PEB.
Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku 7 hari setelah diundangkan tanggal 3 Desember 2020, sehingga mulai berlaku tanggal 10 Desember 2020. Dasar pertimbangan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor adalah tren positif harga crude palm oil dan keberlanjutan pengembangan layanan dukungan pada program pembangunan industri sawit nasional, antara lain perbaikan produktivitas di sektor hulu melalui peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta penciptaan pasar domestik melalui dukungan mandatori biodiesel. Kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi setiap bulannya untuk dapat merespons kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelanjutkan program B30 untuk mendukung target bauran energi Indonesia sebesar 23% di tahun 2025. Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto, program B30 akan tetap dijalankan pada tahun 2021 dengan target penyaluran biodiesel sebesar 9,2 juta kiloliter. Program mandatori B30 yang telah dijalankan menciptakan instrumen pasar domestik sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor. Dengan terjaganya konsumsi biodiesel dalam negeri melalui program mandatori B30, diharapkan dapat menyerap produksi CPO minimal sebesar 9,2 juta ton setiap tahunnya, sehingga bisa menjaga keberlanjutan industri hulu sampai dengan hilir, menciptakan kestabilan harga CPO dan produk turunannya yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif pada harga tandan buah segar di tingkat petani. Dukungan pemerintah terhadap hilirisasi produk kelapa sawit juga terus dilakukan, baik untuk sektor industri dengan mendorong pertimbangan industri oleokimia maupun pada skala kecil di tingkat petani melalui dukungan pembentukan pabrik kelapa sawit mini yang dikelola oleh Koperasi Gabungan Kelompok Tani. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat. Upaya ini dilakukan dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180.000 hektar lahan perkebunan per tahun, lahan rakyat. Besarnya target luasan yang diremajakan tersebut diikuti dengan kenaikan alokasi dana untuk tiap hektar lahan yang ditetapkan, yaitu 30 juta rupiah per hektar atau naik 5 juta rupiah per hektar dari sebelumnya sebesar 25 juta rupiah per hektar. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan petani juga diupayakan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan pemberian beasiswa bagi anak-anak dan keluarga petani, kemudian melakukan training, pelatihan, dan lain-lain, termasuk diantaranya memberikan pengembangan kemampuan petani dalam menerapkan good agriculture practices dan menunjang keberlanjutan kelapa sawit, mengingat peran kelapa sawit. Penambahan dana yang dikelola oleh BPDPKS akibat penyesuaian tarif pungutan ekspor merupakan momentum bagi peningkatan layanan BPDPKS, khususnya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, dan insentif biodiesel, dengan tetap menjaga akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit. Semua pihak diharapkan terus mendukung
kebijakan pemerintah, karena pemerintah menyadari bahwa semua kebijakan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit adalah untuk menjaga sustainability, keberlanjutan eksistensi kelapa sawit di Indonesia, mengingat peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Ibu Musdalifah Mahmud, telah menyampaikan press release kepada seluruh rekan-rekan media yang hadir secara virtual maupun secara offline hari ini. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan media, bagi Anda yang bergabung secara virtual, untuk dapat memberikan pertanyaan Anda melalui kolom chat box yang ada di bagian bawah layar Anda dengan mengetik nama, spasi dari media apa. Dan kepada rekan-rekan media yang bergabung secara offline, silahkan untuk mengangkat tangan Anda dan nanti silahkan ajukan pertanyaan Anda, jangan lupa untuk sebutkan nama dan dari media apa. Baik, langsung saja mungkin akan kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya. Untuk yang pertama dari Judith dari Harian Kompas, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah memastikan dan menjamin alokasi untuk program permajaan sawit rakyat tidak dialihkan ke mandatori B30? Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Musdalifah, kami silakan. Terima kasih Mbak Yudit. Jadi dalam alokasi pembiayaan kegiatan-kegiatan yang terkait perkelapa sawitan oleh BPDP, semua segmen-segmen alokasi sudah ditetapkan pada awal tahun. Dan khusus untuk peremajaan sawit rakyat merupakan program strategis nasional, menjadi program utama BPDPKS untuk merealisasikan agar peremajaan sawit rakyat bisa betul-betul terimplementasi, bisa betul-betul terimplementasi di lapangan. Bahkan regulasi terus-menerus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk memberikan kemudahan kepada petani agar dapat mengakses lebih mudah dana-dana BPDP untuk peremajaan sawit rakyat. Yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, BPDP, dan kami dan semua pihak adalah bagaimana melakukan sosialisasi kepada petani, bahkan menggunakan pihak ketiga untuk mengakses petani, untuk menjemput petani melaksanakan peremajaan sawit rakyat. Berbagai upaya sudah dilakukan baik oleh BPDP maupun Kementerian Pertanian, dan kita berharap saat ini peningkatan realisasi peremajaannya sudah semakin baik. Itu yang baik. Terima kasih pada Ibu Musdalifah Mahmud. Dan pertanyaan kedua dari Finri. Bapak aja nih. Ya, udah. Pertanyaan kedua ini dari Finri dari Tempo. Pertanyaannya adalah bagaimana realisasi peremajaan sawit tahun ini dan apa kendala yang dihadapi, serta seperti apa target peremajaan sawit 2021. Silahkan. Saya jawab ya. Terima kasih Mbak Finri, ini semuanya perempuan semuanya ini karena Bu Deputinya perempuan, jadi wartawan yang tanya perempuan semuanya. Pertanyaannya bagaimana relasi peremajaan sawit tahun ini dan apa kendala yang dihadapi? Serta seperti apa target plan? Jadi begini, tadi disebutkan oleh Ibu Musdalifah ya, bahwa Bapak Presiden itu sebetulnya telah mentargetkan selama 3 tahun ke depan peremajaan sawit itu bisa mencapai 500.000 hektar. Ya, kalau kita rata-ratakan kurang lebih 180.000 hektar per tahun. Ya. Nah, namun demikian khusus di tahun 2020 ini tadi ada beberapa kendala utama yang kita hadapi, ya, khususnya dengan adanya pandemi COVID-19. Ya, sehingga karena untuk bisa mendapatkan program ikut serta di dalam program peremajaan sawit rakyat ini tadi itu dimulai dari usulan dari koperasi atau gabungan kelompok tani atau kelompok tani kepada dinas-dinas perkebunan di daerah tingkat 2 di kabupaten atau kota. Habis itu diverifikasi, dinaikkan lagi ke dinas provinsi, baru dari dinas perkebunan provinsi naik ke Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian dari Direktorat Jenderal Perkebunan diterbitkan rekomendasi teknis yang itu nanti disampaikan kepada BPDPKS sebagai dasar ya
untuk pemberian dukungan permajaan sawit rakyat ini. Nah, khusus di tahun 2020 ya, khususnya di era pandemi ini tadi, ini penyelesaian rekomendasi teknis yang dimulai berjenjang dari daerah sampai dengan ke Direktorat Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian, ini agak menurun ya, agak menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu. Nah, secara real bahwa untuk tahun 2020 BPDPKS ya, berdasarkan rekomendasi teknis yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun 2020 ini sampai dengan tanggal 6 kemarin, sampai dengan tanggal 6 Desember kemarin, itu kami telah menyalurkan dana sebesar 1,986 triliun ya, 1,986 triliun untuk mengcover luasan lahan untuk permajaan sawit rakyat seluas 71.237 hektar. Ya, ini realisasinya sampai dengan tanggal 6 Desember tahun yang lalu dengan jumlah pekebun yang terlibat kurang lebih sebesar 30.680 pekebun. Ya. Nah, kendala-kendalanya seperti tadi saya sampaikan, di samping terkait dengan pandemi tadi ya, di samping dengan pandemi, juga ada beberapa kendala-kendala yang khususnya berasal kesiapan dari pekebun itu sendiri, ya, kesiapan dari pekebun itu sendiri untuk mengikuti program PSR, ya, khususnya yang terkait dengan masalah legalitas, ya. Karena legalitas lahan ini merupakan satu persyaratan yang paling utama di dalam kaitannya dengan persyaratan untuk bisa ikut PSR, di samping persyaratan yang kedua yaitu adanya tergabung di dalam satu kelembagaan, apakah koperasi, gapotan dan sebagainya. Ya. Ini yang kemudian yang juga menjadi persoalan itu adalah masih beradanya sebagian daripada perkebunan sawit rakyat ini di kawasan hutan. Di kawasan hutan ini juga merupakan suatu kendala. Jadi kalau mereka ini berada di kawasan hutan, mereka juga tidak entitled, tidak mempunyai hak untuk bisa ikut di dalam program peremajaan sawit rakyat ini tadi. Ada juga beberapa kendala-kendala yang lain, misalnya surat tanah daripada si pekebun ini tadi sudah dijaminkan untuk hutang mereka di bank, gitu ya, sehingga mereka tidak bisa ikut serta di dalam program sawit rakyat ini tadi. Itu kira-kira kendala yang paling utama yang dihadapi khususnya oleh pekebun sawit rakyat ini untuk ikut serta di dalam program ini. Namun demikian, BPDPKS bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan selalu dari waktu ke waktu untuk melakukan advokasi, ya. Demikian juga dengan asosiasi petani atau pekebun sawit rakyat untuk melakukan advokasi, asistensi kepada pekebun-pekebun ini tadi agar supaya dia itu bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk ikut serta di dalam program permajaan sawit rakyat ini tadi. Tahun 2020 ini kami juga sudah memanfaatkan survei independen yang kita sebar ke daerah-daerah, ya, untuk memberikan sosialisasi sekaligus mengadvokasi pekebun-pekebun ini tadi agar supaya mereka bisa ikut serta di dalam program ini. Nah, tahun 2021 kita upayakan, kita akan mencoba, ya, akan berjuang terus untuk memenuhi target-target yang telah ditetapkan tadi, yaitu kurang lebih 180.000 hektar. Saya kira demikian. Baik, terima kasih kepada Bapak Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama BPDPKS atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan berikutnya? Baik, pertanyaan berikutnya berasal dari Bernadette dari Reuters. Pertanyaannya, apakah ekspor sawit masih akan tumbuh pada tahun 2021 dengan adanya kenaikan tarif pungutan ekspor? Silakan. Kalau ekspor itu kan bukan tarif pungutan yang menjadi fungsi utama, tetapi kan sebenarnya kebutuhan, kemudian daya saing, kemudian pastikan daya saing itu terkait dengan competitiveness, dengan minyak-minyak sawit yang bisa menjadi substitut dari kelapa sawit. Jadi kalau kita katakan pungutan tidak ada kaitannya sih dengan jumlah ekspor. Kita harapkan terus tumbuh. Karena kita
karena sebagian besar memang sudah diserap oleh oleh domestik dengan implementasi B30, sehingga suplai yang ada di pasar kita harapkan tetap dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena pungutan itu kan harga terbentuk di pasar global, dan kemudian pungutan itu kan berjalan. Kalau dia semakin tinggi juga pungutan, semakin rendah juga pungutannya. Dan itu kan tidak ada kaitannya dengan volume. Harapan kita tidak akan mempengaruhi volume ekspor. Kita harapkan ekspor kita terus meningkat seiring dengan semakin kompetitifnya produk-produk kelapa sawit dan kebutuhan global yang terus meningkat setiap tahun. Saya mungkin bisa menambahkan sedikit yang disampaikan Bu Deputi tadi. Jadi berdasarkan proyeksi ya yang kita buat itu bahwa tahun 2021 nanti itu diproyeksikan ada peningkatan ya, peningkatan volume ekspor. Kalau tahun 2020 32 juta metrik ton, itu kita proyeksikan di tahun 2021 menjadi 36. Dan ini sudah disepakatin hasil proyeksi kita ini juga dengan Kementerian Perdagangan ya. Jadi seperti dijelaskan oleh Bu Mus tadi, walaupun ini terjadi suatu kenaikan tarif, tapi itu tidak akan berpengaruh terhadap performance daripada ekspor sawit kita. Baik, terima kasih Pak Edi Abdurrahman. Dan selanjutnya pertanyaan dari Atep Info Sawit. Dengan adanya perubahan di PMK disebutkan adanya peningkatan layanan. Nah, apa yang dimaksud dengan peningkatan layanan tersebut? Silahkan. Terima kasih. Jadi Pak Atep dari Info Sawit, pertanyaannya dengan adanya perubahan di PMK disebutkan ada peningkatan layanan. Apa yang dimaksud dengan peningkatan layanan tersebut? Jadi Pak Atep, di setiap tahun BPDPKS punya program gitu ya, dari hasil pungutan tadi yang dijabarkan ke dalam berbagai rencana kerja anggaran yang akan dilakukan. Jadi yang dimaksud kualitas layanan di sini misalnya adalah kualitas layanan peningkatan peremajaan sawit rakyat gitu ya. Terus juga nanti terkait dengan insentif biodiesel gitu ya, dan juga terkait dengan riset dan pengembangan, terkait dengan pengembangan SDM gitu. Jadi mencoba menyeimbangkan antara hulu dan hilir. Jadi kalau PSR itu kan supaya kebun-kebun rakyat yang sudah tua, yang produktivitasnya sudah mulai menurun itu dengan permajaan nanti diganti kebunnya sehingga nanti akan meningkatkan produktivitas ke depan. Demikian juga misalnya terkait dengan riset dan pengembangan. Jadi salah satu yang dilakukan oleh BPDPKS adalah melakukan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan riset pengembangan sehingga manfaat sawit itu bisa lebih terdiversifikasi, bukan hanya yang ada saat ini gitu. Jadi bagian dari upaya untuk meningkatkan produktivitas penggunaan produk sawit untuk berbagai macam keperluan. Apakah itu supaya nanti nilai tambahnya menjadi lebih meningkat dan lebih baik lagi seperti itu. Jadi dicerminkan dari berbagai alokasi anggaran untuk program-program yang itu terkait dengan pendanaan di hulu maupun di hilirnya seperti itu. Itu mungkin Pak Atep, makasih. Terima kasih Bapak Ludiro atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya, silahkan mungkin dari rekan-rekan media yang berada di offline. Jika ada pertanyaan boleh mengangkat tangan Anda. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan untuk pertanyaan yang sudah masuk secara virtual. Silahkan kepada rekan-rekan. Baik, kalau tidak ada berarti kita akan akhiri untuk sesi press conference kita hari ini. Dan kepada seluruh hadirin rekan-rekan media yang telah bergabung secara virtual maupun secara offline, jika masih ada pertanyaan nanti silahkan hubungi call center kami di 14036. Dan kepada rekan-rekan media yang hadir secara offline, jika Anda ingin melakukan one-on-one silahkan koordinasi dengan pihak protokoler untuk melakukan one-on-one. Baik, kalau begitu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Musdalifah Mahmud, terima kasih kepada Bapak Ludiro, Bapak Edi Abdurrahman, lalu juga kepada Bapak Sunari, kemudian terima kasih kepada Bapak Edi Yusuf, Bapak Kobul Wijayanto. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan. Okay. Untuk rekan-rekan media yang hadir secara virtual, silahkan meng-capture momen ini sebagai ditandainya telah diresmikan untuk press conference. Iya Bu.
Ya, mohon untuk tetap jaga jarak. Silahkan kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen ini dan mohon kepada tim teknis untuk dapat mengarahkan kamera ke panelis kita supaya rekan-rekan media yang bergabung secara virtual dapat mengcapture momen foto bersama ini. Ya. Mohon izin. Ya, baik, silahkan. Bapak Ibu boleh melihat ke kamera. Silahkan kepada rekan-rekan media boleh mengcapture momen ini sebagai ditandainya telah diresmikannya atau telah dipublikasikannya PMK 191 garis miring PMK titik 05 garis miring 2020. Hari ini Selasa 7 Desember 2020. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Deputi. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan kepada seluruh rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir secara virtual maupun secara offline. Dan terima kasih juga kepada penyelenggara hari ini ya. Kita juga terima kasih kepada penyelenggara, kepada BPD PKS atau Kelapa Sawit, dan juga kepada Kemenko Perekonomian yang telah menyelenggarakan acara sosialisasi dan juga press conference untuk PMK nomor 191 tahun 2020 tentang tarif layanan BLU BPD PKS. Dan terima kasih juga sekali lagi kepada seluruh pemirsa yang secara virtual telah menyaksikan, dan bagi Anda mungkin yang tadi ketinggalan sesi pertama ya, yang mungkin belum sempat menyimak untuk sesi teknis maupun sesi sosialisasi, silakan Anda bisa menyaksikannya di streaming YouTube official account dari BPDP Kelapa Sawit ya. Ya, betul sekali. Baiklah, akhirnya kita mesti pamit undur diri. Betul. Dan terima kasih sekali lagi, saya Tia Yustia. Saya Yoyon Daryono. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga pemirsa yang telah menyaksikan sosialisasi PMK dan juga press conference hari ini di PMK nomor 191 garis miring 2020 tentang tarif layanan BLU BPD PKS. Dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.